Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi istanqadana bihi min ibadatil awthan wal asnam. Wa ala alihi wa ashabihi ujabai bararatul kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du, sadatinal alawiyin, para habaib, para kiai yang saya muliakan, utamanya Habib Anis bin Hamid Al-Habsyi, Habib Mahdi Buftem, Habib Abu Bakar bin Idrus, dan Habib Adnan, para kiai langkong-langkong, afina fillah walillah, Kiai Haji Hasan Ahsan Malik, mau nang luar karena nyaman dueun, Pak. Dueun. Mau nang lembaga yang gula anak buah nah, ini kenyamanan Ahsan Maliki. Ahsan Maliki. Jadi dua. Biasa ngangkui dua. Non nalek neka sarang tenggula penakan menabi dari nasab karena kiasan Sefrijal sarang kiasat kadi tedu popo menabi jalur kiasat. Jadi mun yurut dak bebe gue salekan toh le. Jadi kula nyafut le. Jadi kula kalah sedejana Pak. Nasab kalah, nasib kalah. Sedajana, kenapa boleh ilmu kalah, materi juga kalah, dan gula tak ngagungi sengon, non alek ngagungi sengon, Pak. Sebatan gula mulia aki, sedajana, gus-gus dari genggung, neka menabi sebut banyak, beda gus Adil, beda gus Zamzam, beda Gus Almas, beda Gus Almas, oh beda. Tak lupa sebatan ke mulji akih Al Mukarram Kiai Haji Sibaweh. Sibaweh ini ke ajaretah ki buru ternyata saya ngeladinin Abah sarang kebasit sarang non Maimun nih kak menabi ke kali kacer ternyata ke Sibaweh nih kibur oning keng mon tepak ngeladinin pas neng kali kacer tak oning ngebetedung ya pun ya cek ngeleng sarang Abah lah gitu kibur oning dan alhamdulillah nyabung sarang ke Sibaweh kimon cek tekerjat gula-gula para telebet disambui alumni sering potongan tak pada kiai maksudnya gitu. Wah, tapi cek enteng lagi nih kata Pak Kering belim yang keneng dolam ya. Pengurus yayasan keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Istiqomah, wabil khusus Nyai Hajah Hanifah, pengurus yayasan, pengurus pesantren khususnya ketua dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Istiqomah, Ning Hulyatun Nikmah sareng Gus Deki As'adul Kholki, mereka adik seteja. Jadi tak cangkolang gula menyolol udah kita sebutnya malan jangan Pak, karena gula kakak ngasih kan. Kepala desa yang sudah purna semakin bencalon kepala desa, ulama bedah, sebutan gula hormaten
asatid asatidah Yayasan Rodotul Istiqomah, santri dan alumni Pondok Pesantren Darul Istiqomah dan Rodotul Istiqomah. Pada hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita diberi kesempatan menghadiri acara yang sakral ini, yaitu haul almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Basit As'ad dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita tetap dalam lindungannya serta selalu mendapat berkah beliau yang kita kholi pada saat ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wal mursalin, dan semoga kita selalu mendapat syafaatnya ya amin ya rabbal alamin. Tak langkong dan gula campur ke gula mulai dadi ambu dadi dewan di ketua yayasan nika tak wate lancar bahasa Indonesia dan gula panjenengan pon oning 10 tahun dan gula nang esokah ngorengin sokah Pak semangken pon pensiun geno wonten pensiun nyon sepura kiai sebung kiai pensiun gula nih keberat semangken tepak kapas pole erosoro bi panitia salala pensiun ki erosoro maca biografina almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad. Para bapak, para hadirin syabatan kula mulya akih. Dan gula nika saya teguk nika matan apa? Deki sekali-kali bi gula isyarat nah. Kan iki lah. Di panjenengan malih paham. Abdul Basit As'ad. Abdul Basit begitu sebutan di masa kecil beliau. Almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad. Abdul Basit As'ad putra kedua dari pasangan Kiai Haji Ali As'ad dan Nyai Zuhro. Kiai Haji Ali As'ad dan Nyai Zuhro dikaruniai 2 orang putri dan 3 orang putra. Detit tre tanah Abah, tre tanah Kiai Basit, tre tanah Nun Maimun niku beda Pak. Binek 2 cuma se sobung umur ki bayi. Mangkana putrane Kiai As'ad kan ditolemaan. Putra beliau yang masih hidup yang pertama, istilahnya hidup ki semakin pon sebelum umur saja Pak. Kiai Haji Ali Munib, saya pertama, saya nomor 2 Kiai Haji Abdul Basit As'ad, dan yang ketiga Kiai Haji Ali Maimun As'ad. Abdul Basit dilahirkan di Genggong pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ketika beliau genap berumur 8 tahun, tepatnya pada tahun 1954, beliau ditinggal wafat oleh sang ayahandanya. Detik Kiai As'ad nikah sobung umur tahun 1954. Kesepo sobung wafat tahun 1955. Detik keluan Kiai As'ad. Ceritana Abah Kak Dinto Kiai As'ad bekto nazak dengan toh para bapak, para hadirin hadirat sebeten kala mulya akih. Nyabe Kak Dinto tetep bedeneng ebeten. Keluarannya Abah Kak Dinto ding ampon rabuin kesepo. Japon dabun Abah kesepo ding rabu. Tolang sebedeneng bedeneng Kiai As'ad ria emban ria bilang ngakretep, kretep terus pas sobung. Deti se ki naza istilahna nyabe se keluar kantor ki dente penapa rabuna kesepo engki pon sih kula ikhlas pon kesepone ada bus kantor terus pas sobung karena kebasit kadinto etikal umur bekto masa tahun nama umur belum tahun
Nyai Zuhro kadito merajeta putrana nika bitibieun para bapak. Mengasuh putra-putranya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sampai putra-putranya menjadi anak yang soleh. Kiai Haji Ali As'ad mempunyai seorang khadam yang sangat setia yang bernama Sahari. Pak Sahari begitu panggilan akrabnya. Astana bedeneng hirlau lawan Kiai As'ad. Nika khadam paling setia, anapa mak eko ce setia? Mulai munduk sampai sobung umur bedeneng ginggung tak araji. Deti mun beda alumni saya terus semakin kita araji nikah baru karena Pak Sahari nolar. Pak Sahari kadin tahu para bapak para hadirin, semenjak Kiai Haji Ali As'ad wafat, Pak Sahari yang membantu segala keperluan Nyai Zuhro, termasuk mengelola aset-aset sawah peninggalan almarhum Kiai Haji Ali As'ad. Pak Sahari inilah yang mengasuh putra-putra almarhum Kiai Haji Ali As'ad, termasuk Kiai Haji Abdul Basit hingga dewasa. Bahkan Pak Sahari juga ikut andil dalam mendidik putra-putra almarhum Kiai Haji Ali As'ad dalam bidang membaca Al-Quran, khususnya belajar membaca Al-Quran. Dan bahkan sampai putra-putra almarhum Kiai Haji Ali As'ad menimba ilmu di berbagai pesantren. Jadi Pak Sahari ini kebanyak jasa nih. Karena putra-putra almarhum ini kedimen ngaji Quran ke Pak Sahari setuju. Ya Pak Sahari ini kemakai santre, ini kebanyak santren, santren ngaji gimana? Santren ngaji. Karena Kiai As'ad Kak Dinto para bapak para hadirin seperti gula muljaki juga morok Quran. Nang eginggung nih beda dua semorok Quran betul Kak Disa. Kiai As'ad termasuk juga Kiai Zaini. Kiai Zaini Kak Dinto abana Kiai Suber. Dan gula oleh cerita dari alumni Konah. Dan gula pernah ngaji dia ke Kiai As'ad kantonon. Al-Fatihah sebulan tak ke. Akhirnya gula buruh ngalai ke Kiai Zaini. Gua sa are ongke gua. Dari ketata penapanya mana Kiai As'ad ngajarin Fatihah we sebulan tak ke menikah. Terus almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad nyantri. Ketika Kiai Haji Abdul Basit menginjak dewasa, beliau menuntut ilmu di pondok pesantren Zainul Hasan Ginggong. Jadi tak man gak man. Beliau sekolah di madrasah ibtidaiyah yang kala itu bernama Muallimin. Beliau mengaji langsung kepada almarhum Al-Aribillah Kiai Haji Hasan Saifurijal dan Waliullah Non Abdul Jalil bin Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Lakar nih Pak, anak pamek pas Non Abdul Jalil. Karena malemah dan gula budebuan sering belajar kada budebuan sarang alumni bagian senakonan ini kan banyak cerita namun gula duneng napa senika. Cerita almarhum nika pernah cerita ke santrena, anapa mak pas Non Abdul Jalil. Non Abdul Jalil Kak Dinto balas budi. Deti karena dimen sengasuh Non Abdul Jalil Kak Dinto Kiai As'ad. Makanya Non Abdul Jalil terus balas budi ngasuh Non Basit. Jadi anak kesayangan baca pada putra bibi Kiai Basit nikah ke Non Abdul Jalil. Bahkan dalam satu tempo Non Abdul Jalil nikah Rabu deka almarhum Kiai Basit nikah bener dalam mempeh. Tapi dalam keberadaan sadar Rabu langsung. Bekto kenika nang dekoning ceritana Kiai Basit nikah ngaku singlet. Oneng singletnya. Kaos sesobung lengan. Terus Non Abdul Jalil Rabu bekto kenika almarhum Kiai Basit nika berdaya dan dalam. Pas Non Abdul Jalil Rabu, pas debuna kenapa? Cek sasit. Lah, karena guru saya Rabu bekto kenika. Nika pun sobung umur Pak. Non Abdul Jalil pun sobung umur, Non Basit nika almarhum Kiai Basit nika pun badan nang dekoning. Nika pas guru ke dalam
ngalak rajutne ngalak kelambine karena pada guru masa tak kelambine ting keluar sobung almarhum Ki Basit nika nangis ging-ginggingan kadina kana kene kadisa arep kok ki burume tak salaman nikah jadi lakar non Abdul Jalil kadinta para bapak para hadirin sebatan kula muljaaki pacet beli bahkan abah dan gula nikah beda pesen nep mbian mun sesa entar ke kuburan gula ondu patok daya pernah abah di masalah ongku keluar ongku pak kayak gula tak bongal ten serono wah ondu locot kikirin hasil tak hasil kun mulai melocot patokan ini kepesanan non Abdul Jalil dek abah nah ini para bapak para hadirin jadi deki banyak cerita-cerita yang akan dibukukan masalah Ginggung sareng non Abdul Jalil sareng almarhum Ki Basit kan itu. Saampona monduk neng Ginggung setelah cukup menimba ilmu di Pondok Genggong tepatnya pada tahun 1965 Kiai Haji Abdul Basit As'ad berangkat nyantri ke Pondok Tegalrejo asuhan Kiai Khudori Magelang neka wakilah neka sampai 3 tahun kemudian beliau nyantri di Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy'ari MIS Sarang Rembang yang diasuh oleh almarhum Al-Aribillah Kiai Haji Imam Khalil lah neka pas timpun nang sarang Gasan Seburijal epotoroen Kemutawakil epotoroen Ki Hasan Saiful Islam epotoroen Ki Hasan Abdul Bar cuma neng sarang beliau bertiga nih tak pernah langsung pindah ke Lirboyo jadi neng emis istilahnya nikah cukup abid almarhum nikah beliau nyantri di Pondok Emis Sarang Rembang yang diasuh oleh Kiai Haji Imam Khalil di Pondok Sarang beliau juga berguru kepada semua masyayikh yang ada di sana diantaranya al-alim al-alamah Kiai Haji Zubair Kiai Haji Zubair nikah abana Kiai Maimun Zubair Kiai Ahmad Kiai Haji Ahmad nikah abana Kiai Haji Abdurrahim dan lain sebagainya. Di samping menimba ilmu Kiai Haji Abdul Basit As'ad juga berkhidmah di dalam di tingkat Demak. Konon beliau sampai dipercaya untuk mengurus urusan logistik kebutuhan dalam. Jadi senyare beros senyare napa nika pasrah akidah kah pasrah almarhum Kiai Basit. Dan sebagian cerita mengatakan bahwa Ki Basit bedeneng esarang nikah yang banyak membantu membiayai nikah Kemenu Hasim. Oke, kantoh. Deti rem ngerem mungkin ke sebawa nikah oleh turunan cerita mungkin hampir sama ini sekantoh. Deti saya ngerem Ki Basit nikah neng esarang Kemenu. Senika. Karena Ki Jalal Kak Dinto juga bedeneng emis sarang. Kanto Kiai Jalal kadin to manten seda jeun menika Kiai bener Kiai Hafid Rangkang Kiai Hafid Semampir nikah deti terbantu sekali nah beliau Kiai Haji Abdul Basit As'ad nek tak lemele Pak benian bina kana semakin menak kana semakin bila monduk nang Ginggung bila nang dalu nonalek pun tak kira pas ke dalam ya Abdul Bar tak kira ngadem ke Mutawakil bila hadem ke Mutawakil ngadem ke Mutawakil tak kira kanun nalik tapi menabi almarhum Ki Basit Kak Dinto ya no kabi ngabdi kabi jadi sehingga tak ayal apabila beliau sangat akrab dan dekat dengan keluarga dalam utamanya Kiai Haji Maimun Zubair atau di akrab yang dipanggil dulu Gus Maimun katanya almarhum Kiai Basit. Kiai Haji Fakih Imam, Gus Fakih, Gus Him, Kiai Haji Abdurrahim
bin Kiai Haji Ahmad dan Gus Umar yaitu Kiai Haji Umar Imam. Jadi menabi lek basir kanto cerita kenten gula dimen ki panggil Gus saja, Gus Maimun, Gus Wakih. Karena memang sepermainan sekancaan. Oneng tahun belum kolon 6 Kak Dintoh para bapak, para hadirin sebeten kula mulja akih. Almarhum Kak Dintoh abada akitur Wali Songo dan kula norok. Nah, karena lebat neng epon juga mampir sekejap. Turun dari bis, pas ke Maimun kata nyobul dari gang, bakto kene kan numpak jeep Rocky gak di saat antara pengajian. Ke Maimun kata turun dari motor karena ngenale almarhum ke Basit nikah. Gus Basit, piye kabari? Jadi ke langsung aluk-geluk, langsung bercakap-cakap bek abid nengkak disa berapa. Jadi itu menandakan bahwa ke Maimun sarang ke Basit nikah akrab sarang. Bon gus-gus lain, bon kiai-kiai lain sebadan sarang kata para bapak, para hadirin. Beliau termasuk santri yang rajin dan cerdas yang tak henti-hentinya mutolaah dan mengkaji dan memperdalam kitab-kitab salaf, khususnya kitab yang berbasis alat. Oke. Jadi menabilik basit itu almarhum ke basit itu Pak. Moncan gula, mon ukuran gula pun alamah. Karena apa? Kitab nika pun nyaman dok nyabe. Nika bahkan beda cerita malemah dari sebagian alumni, beda undangan mendadak basul masail. Akhirnya masail kak disa efekta ke almarhum. Congo, apaan ya bocah? Bocah masail. Almarhum nika nyaman ngalak Pak. Wah, kitab anu buka halaman sekian. Kitab anu buka halaman sekian. Kitab anu buka halaman sekian. Kulaku siap berangkat basul masail. Padahal yang pun saare mendadak. Nah ini Pak. Jadi almarhum ini mau ke kitab pacet di luar kepala karena memang dimen neng epon duk ini pacet cakang belajar, cakang berhikmah. Bahkan orang yang ada bu dan gula, bahan mau maca kitab sedung tedungan, takut yang angkok ria. Jadi merepet Kak Dinto para bapak pacet lakar karena maca kitab sering dung tedungan. Jadi acara rosak. Nah, kan tuh cek masih enggak gede dan gula. Saya enggak lah mau maca kitab cek dung tedungan. Edung ngongguan. Kotem bagus najibas. Setelah cukup lama di Pondok Sarang, beliau juga berguru dan melanjutkan saliknya ke berbagai pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti Pondok Peloso. Jadi almarhum ini pernah berdenang Peloso. Juga neng Kawagian, juga neng Jampes, Syekh San Jampes. Neka almarhum pernah mencicipi mondok neng Kasar. Setelah beliau nyantri di Pondok Sarang dan pondok lainnya, beliau selanjutnya pulang atau boyong pada tahun 1970 dan setelah itu mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong dengan mengajar dan menjadi pengurus pesantren. Neka Pak, jadi mare mondok almarhum nika terus ngajar neng Eginggung. Pengarana almarhum nika ngajar bektu sebelum mondok berangkat ke Sarang. Sarang Hasan Saiful Rijal ampun pakon ngajar. Jadi memang pacet alim dari Ginggung, Pak. Almarhum nika sebelum mondok neng Sarang neng Tegal Rejo pacet alim dari Ginggung. Sarang Hasan Saiful Rijal kan tuh pun suruh mulang. Tapi sarang Non Abdul Jalil tak oleh izin. Ponset cenderung mulang untuk BKD. Nah, sekanto. Bahkan dan gula para bapak, para hadirin menabi ngaji almarhum nika bisa etetenen. Mon pon tepak ka mausul alladhi. Nah, nika Arya John alladhi ya mon sarang are deti sifat alladhi kang. Tapi mon Non Abdul Jalil are deti badal alladhi rupane. Nah, nika Pak. Niki bisa tengenen. Nggih. Yen ilmu almarhum nika banyak dari Non Abdul Jalil. Non Abdul Jalil kanto para bapak, para hadirin menabi molang kitab nika tak baca nika pun masyhur nika. Tak baca dari rumah. Tau pagi Pak kemana senika. Ah, tapi amonye mau nak kena semakin senika kan tedung yo. Amonye tapi tak abid. Paling 5 menit 10 menit lestare pun. Nah, karena saya mulang ring beli. Mbak Aben kan wali murid Pak.
berkeluarga dan merintis pesantren. Pada tahun 1975 almarhum menikah dengan Nyai Haja Naimah di desa Rondo Kuning dan dikaruniai 3 putra dan putri. Dan di desa itu pula almarhum merintis pondok pesantren yang awal mulanya hanya sebuah musola dengan nama Musola Darul Istiqomah. Ana pamek Darul Istiqomah ceritana menyusul. Bodoh kape, itu bodoh datang mah. Dan ada beberapa santri yang mukim. Nikah insyaallah bodoh saya hadir nih kegiatan. Saya nengak anja nikah termasuk boleh saya mondari cerita nikah. Banyak nih bodoh Maryuyuk nikah. Nyapok ibu dah Maryuyuk. Banyak. Dan sebagai pengembangan dari pondok pesantren Darul Istiqomah, beliau mendirikan pondok pesantren dengan nama Rodatul Istiqomah di desa Sukomaron pada tahun 1998. Tak usah bahas anak pamak bodoh boleh. Impian alumni pononeng tibik. Cerita-cerita tibik kaban tibik won. Bahaya nih. Karena kulit terlibat. Pon tar numpak GL merah bila mau dak koneng ngocak pon. Mi aku diceluk Kang Munip ya kah. Kula tukang gunjing Pak. Depak keserekan dak temor jon. Pon bahas tibi pon kemarin gini kan. Kepribadian almarhum. Almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad adalah sosok yang menjadi uswah bagi santri-santrinya. Beliau adalah sosok yang tegas dan disiplin. Mungkin punten. Kula ngeding ceretan Pak, mun kula kun ngaji nek almarhum nika Jumat Selasa. Almarhum mumpun kadung apalan jake pon nggih. Napa? Dempar atau bangku nek susun pada di dua, sero manjeng nang atas. Mun tak apal sebobo etarjo. Apa tak agulundung? Keng hebat tak ada sepotong. Kan iki sobung seloka kan sobu kan iki menabingi mamen kata Gus Alek mengabingi mamen ki nang masjid nek absen celok kabi huda nih wah ki izul celok kabi absen gimun se cakang gipun diudu Pak. Yang beda saya abojeng tadi uduk kan, engki kiai kok yang pare kok. Tak uduk kan, padahal tedung depannya celok. Beda semakin. Tapi apa ada semakin detik kiai? Ya, ini kok detik kiai, gue semakin gue. Makanya bila abojeng sebu tak uduk kan. Disiplin. Wajib disiplin dan gula oneng betonang dakoneng para bapak nak kanak nika bilan ki main son-sonan main lonsole setel nasi daria ya orak sarang almarhum haram ya siapa nyetel padahal nasi daria nggak boleh semakin pas nyetel ben. Beliau adalah sosok yang tegas dan disiplin, soleh dan konsisten dalam menjalankan dan menegakkan syariat-syariat Islam. Ini tercermin dalam keistiqomahan beliau baik dalam ibadah dan tarbiyahnya. Terbukti sesibuk apapun bahkan ketika beliau sakit, beliau masih menyempatkan kewajiban mengajar dan ibadah wajib sunnahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang beliau kutip dari kitab Al-Hikam Al-Istiqomah Ainul Karomah. Pacot istiqomah ongku sobung sebengal Pak abad dicompontuk dua pas ebri embel-embel istiqomah parjaje Pak. Dan gula oleh oneng semotor norok ke sarang jalan malam kol 12 depak ke Lamongan bojen tahajud ambu asolat tahajud nang masjid ajalan boleh sobu solat sobu ajalan boleh bekton duha ambu ke masjid aduha boleh. Bila sedo Pak ane jangan gulen buang-buang terus istiqomah Pak istiqomah neka pacet pesan dari pasera dari Non Abdul Jalil mon sobung pesen pacet tak bisa. Almarhum adalah sosok yang selalu menjunjung tinggi akhlakul karimah, lebih-lebih kepada guru-gurunya, terutama kepada guru besar beliau yaitu almarhum Al-Aribillah Kiai Haji Hasan Saiful Rijal dan Waliullah Non Abdul Jalil.
sehingga apa yang menjadi titah dan petunjuk dari guru-gurunya beliau patuh dan tunduk. Bila jak tebun kasan Saiful Rijal dan gula oneng dimen karena almarhum Lek Basit nikah menabi Jumat sore ngajar ke Ginggung dan gula dari bereunah iyamba bener iyamba teperpek teng di banjon ngalak tepu apa ya le di mana minta ke siapa minta ke Mandora tepu je bener di Mandora ya gua haram tau le je pas marasane ke kasan Saiful Rijal dari compokan mbak nikah negara si ini kadang semakin atahrilia dari jauh pak kasan Saiful Rijal ini kepenyelok ini kebedeul basit almarhum ini pak buruh kelaban napa sandal yocol jadi tak ngaku sandal ngadep jauhnya dari kanjo ke motor karo pak almarhum ini keruburu tak sandalan karena nengetin budak tayyib pak elak gelak bi tayyib sandal buka kau bi tayyib nika saksi hidup dan gula nika dari takdim ke guru mun semakin santri semakin jek lawola sandal guru na elang kula sekut nang compok sandal tamu yang ngak lengaan keluar napa jang sandal elang gose yang kuinak kana astagfirullahaladzim di mata beliau guru-gurunya adalah sosok yang istimewa dan serta menjadi inspirasi dalam kehidupan kesehariannya sehingga segala hal ehwal selalu dikait-kaitkan kepada guru-guru beliau. Beliau adalah sosok yang selalu sportif dalam menjalankan ilmu-ilmunya dalam rangka intisarul ilmi ila kalimatillah. Meski beliau konsisten dan fokus dalam bidang ilmu-ilmu agama, beliau tetap mempunyai pandangan luas ke depan sehingga bukan hanya ilmu salaf yang beliau ajarkan dan yang diajarkan, namun beliau juga mendirikan madrasah formal. Ini sesuai dengan semboyan al-muhafadatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Engke wajar Pak. Nek kebuktian dan gula. Jon baan mareda iya cender moduk sekolah SMP. Buan pemapan penyaman bahasa Inggris ya. Mun urusan kitab apa can kok. Mangkal Pak, sudah moduk tak belajar. Tak belajar tahun yang Inggris sekali gula. Tanyakin ke saya tahun yang Inggris sekali. Tuan apa Pak? Bi takdir bi pangeran bisa kuliah S2. Bi dosen apa saya beri buku bahasa Inggris tak tahu macam Pak. Enggak kedebun almarhum Arya almarhum Kebasit ada buku kebeabaan surau penyaman bahasa Inggris. Ke depan pun almarhum ni kepon ngapus. Senega. Dadi pon oneng. Jon been nang sarang sengak ya. Faroid bi falakah. Karena ilmu anu ni kepon ilmu langka Pak faroid bi falak ban kutu tahu pas-pasaan Pak abolia ke pondok tek beki lah saya boleh kenapa dia ngajar kenapa saya ajar falak aku abuh nyong sang nyong let pula saya ajar Pak cuk pas falak saya suruh ajar lagi Pak mbak abon alergi men ke matematika ancak wakil. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, para kiai, para habaib, Kak Dinto merupakan sekelumit biografi almarhum Kiai Haji Abdul Basit As'ad. Biografi ini kedeki rencanana neng yayasan Kak Dinto sareng dan kula epakon bentuk tim. Karena banyak termasuk cerita-cerita termasuk karomana almarhum yang masih belum tercover. Dari cerita-cerita alumni sebiasa apolong sareng ke Basit niku banyak sareng mun baca semangkin gen asar tak mare. Ibu cak ada rumah saya tak tulis nah. Ki agak banyak. Nek deki malah ibu kukan sareng yayasan dan gula pun mare makon deki nika saya ngak kebetim kangku mau polong karena ini sejarah Pak. Menabi sejarah nika tidak tertulis deki bisa elang beabeen mau uswah ke saya Pas. Kini rona saya mun tak benenero guru beabeen cekan para bapak para hadirin sebatan gaula muljaaki mantar mugah dan gaula sarang ajunan setuju selalu oleh barokana Kiai Haji Abdul Basit As'ad. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dari badan kula manabi beda selalu pot kecangkolanan nyon suara seraja-rajana wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.